Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Yang saya hormati seluruh karyawan di FKG dan juga ya saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu karena belum hafal dan belum kenalan. Dan yang saya hormati semua yang hadir pada kesempatan kali ini, semoga kehadiran kita pada kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis kita pada pagi hari ini menjadi majlis yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan faedah yang bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka sama-sama mudzakarah ilmu agama, yang hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, innal istighala bil ilmi aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat, yang maknanya belajar ilmu agama itu merupakan hal yang paling utama untuk menggunakan waktu-waktu yang berharga. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau, kegigihan beliau dalam berdakwah, ya dalam menyampaikan wahyu, dalam menyampaikan ajaran Islam, kita semuanya bisa mengenal mana yang iman, mana yang bukan iman, mana yang Islam, mana yang bukan Islam, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan yang buruk. Sebelum kita lanjutkan, ya, mari kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu pada pagi hari ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu tergantung pada niatnya. Ini kita nyantai aja ya, insyaallah taala. Bagi yang mau ngeteh ngopi ya silahkan. Ya, sambil apa makan apa tadi namanya Bun? Apa namanya makanan tadi? Oh, nasi ayam namanya itu. Oh, yang sambil nasi liwet ya. Oh, apa nasi liwet apa nasi lipat nih? Semua usamanya sambil ngeliwat ya silahkan ya nyantai. Nah, jadi dalam bulan ini ya, dalam bulan-bulan Hijriyah kita berada di bulan apa? Bulan Rajab namanya, ya kan? Bulan dalam Islam ada berapa? Ada 12. Hafal nggak semuanya? Hafalnya apa? Januari, Februari. Yang pertama, yang hafal Syawal. Sudah, Idul Fitri sama Idul Adha, hari baju. Jadi yang pertama, bulan 1 itu apa? Muharram. Ya kan? Coba sekarang kita ingat-ingat deh yuk. Muharram. Yang kedua Safar dulu. Nah, jangan keburu nyate. Ini Dzulhijjah cuma nyate. Jadi Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus kok berhenti? Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Ini bisa ada yang bilang Jumadi, ada yang Jumada. Apa? Habis itu Jumadal Akhir, habis itu apa? Yang ke-8. Ayat 8 kata. Habis itu Jumadal Ula apa? Rajab sekarang kita ini. Nah, bulan kita sekarang. Habis Rajab no. Sya'ban. Nah, ini Sya'banan ini. Habis itu Ramadan. Nah, ini pasti hafal ini Ramadan ini. Habis itu
Syawal, yang Syawal ini insyaallah semuanya hafal. Hari mencari baju ini. Habis Syawal nopo? Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah dulu. Dzulhijjah sudah selesai. Jadi ini 12 bulan ya dalam Islam. Dan ini mengetahui bulan-bulan Islam itu sangat penting sekali. Ya, karena apa? Karena semua hukum dalam Islam, ya hukum dalam Islam itu kaitannya dengan bulan Hijriyah. Ya. Saya kasih contoh. Anak ya, kapan wajib disuruh? Saya ulangi, wali anak ini ayah ini, insyaallah di sini banyak ayah di sini, ibu juga dari anak. Seorang wali anak, kapan baginya wajib nyuruh anaknya untuk sholat? Ketika umur 7 tahun dan sudah tamyiz anaknya. Jadi 7 tahun dan sudah tamyiz. Tamyiz itu bisa memahami perkataan kita dan menjawab dengan berdasarkan pemahaman. Kalau dipukul, tidak sholat dipukul, kapan? Ketika berumur 10 tahun. Lah di sini ketika dibilang berumur 7 tahun, berumur 10 tahun, ini adalah tahun dari Hijriyah. Jadi dari umur 7 tahun Hijriyah, ya 7 tahun bulan Qamariyah, ya. Kemudian juga 10 tahun Hijriyah. Tidak ada kaitannya dengan Januari Februari di sini. Ya, makanya kalau punya anak atau cucu nanti itu dicatat. Contohnya lahirnya tanggal 1 Maret namanya, 6 Maret 2023. Nanti 1 Maret ini ditulis di bawahnya Hijriyahnya. Ini sangat penting sekali untuk mengetahui itu. Saya kasih contoh lagi. Masa iddahnya perempuan jika suaminya meninggal berapa hari? 4 bulan berapa? 10 hari, ya kan? Di sini 4 bulannya ini hitungannya adalah Qamariyah. Qamariyah itu kan bisa 29 hari, bisa 30 hari. Tidak ada 28 dan tidak ada 31. Kayak gitu. Kalau seumpamanya perempuan cerai dengan suaminya, ya, dan perempuan ini masih bisa keluar dari haid, masih bisa keluar dari haid, belum menopause istilahnya ya. Di sini masa iddahnya berapa? 3 kali sucian. Kalau 3 kali sucian. Kalau seumpamanya dia sudah tidak haid lagi, ini 3 bulan. Bulannya ini juga bulan Qamariyah. Jadi makanya saya ulangi lagi, mengetahui tentang bulan-bulan Hijriyah itu penting. Berkaitannya dengan hukum nanti semuanya. Jadi sudah hafal tadi kan ya? Alhamdulillah, hafal Ustaz. Ustaznya yang hafal Ustaznya yang hafal. Jadi jawab sekali lagi. 1 Muharram, 2 Safar. Jangan dulu. Rabiul Awal dulu. Ini Maulud. Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, terus Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gimana? Ada di Google enggak? Ada kan? Baik. Di bulan Rajab ini terjadi peristiwa yang sangat besar sekali. Salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Isra dan Mi'raj. Mukjizat itu secara singkat ya, karena temanya ini adalah masalah wudu ya, dan sholat, cuma karena ini ada kaitannya dengan Rajab ya, dengan Isra Mi'raj, saya jelaskan sedikit saja.
Jadi di bulan ini ya terjadi mukjizat yang sangat besar sekali bagi Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya mukjizat Isra dan Mi'raj. Mukjizat itu ini adalah sebagai bukti kebenaran Rasulullah. Kalau ditanya apa sebenarnya hikmah dan faidah mukjizat dari seorang nabi itu? Jawabannya adalah sebagai bukti kebenaran pengakuan Rasul tersebut. Kan Rasul bilang begini nanti kepada kaumnya, wahai kaumku, berimanlah kepada Allah, ya sembahlah Allah dan berimanlah bahwa saya ini adalah utusan Allah. Kan Rasul bilang begitu. Nah, nanti kaumnya akan bertanya, apa bukti bahwa kamu ini beneran adalah utusan Allah Ta'ala, bukan hanya yang ngaku-ngaku tok, kayak gitu. Apa buktinya? Nah, disinilah nanti kemudian mukjizat. Ya, saya kasih contoh satu mukjizat saja yang terjadi sebelum Nabi kita, yaitu Nabi Soleh. Nah, Nabi Soleh apa mukjizatnya yang sangat terkenal? Keluarnya unta dan anaknya dari batu. Bayangkan ada batu besar Sokhroh, ya batu yang sangat besar sekali, gitu kan? Kaumnya bilang kepada Nabi Soleh, jika kamu itu memang benar-benar seorang nabi dan utusan Allah Ta'ala, keluarkan dari batu ini unta, ya plus anaknya. Nah, gimana itu? Batu kok keluar unta, ya kan? Batu kok keluar unta. Ya. Setelah itu ternyata apa? Beneran, ya Nabi Soleh, ya dengan izin Allah Ta'ala, beliau bisa mengeluarkan unta dan anaknya dari batu tersebut. Dan ternyata apa? Untanya itu mengatakan dengan bahasa yang fasih, katanya apa? La ilaha illallah salihun nabiyullah. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Soleh adalah utusan Allah, Nabi Allah. Jadi keluarnya unta dari batu itu ya luar biasa itu. Gimana itu? Ya. Jadi batu loh keluar unta, ini bukan hal yang biasa. Pernah dulu Nabi juga gitu ya, ketemu dengan ini mukjizat Nabi Muhammad salah satunya. Beliau ini apa? Suatu ketika ya di di perdamaian Hudaybiyah, itu para sahabat kehabisan air. Kehabisan air itu. Yang tersisa cuma air yang di tempat wuduknya Nabi. Jadi Nabi itu punya rokwah namanya, wadah. Biasanya beliau ini wuduk dari tempat itu. Rokwah namanya, tempat wuduknya itu. Habis itu para sahabat bondong-bondong datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ditanya, ada apa ini? Kata Rasulullah. Para sahabat bilang, wahai Rasulullah, nafidal ma, air habis wahai Rasulullah, kecuali air yang berada di hadapan jenengan. Apa airnya itu? Air yang berada di tempat wadah yang biasanya dijadikan tempat untuk berwudu. Habis itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, beliau itu langsung apa? Meletakkan tangannya di tempat wudu itu. Ya, meletakkan tangannya di tempat wudu itu. Dan habis itu apa yang terjadi? Keluar air dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air, Pak. Jadi keluar dari sela-sela jari Rasulullah. Ini keluar air. Ya, keluar air. Bayangkan, air ya biasanya bersumber dari tanah, kan begitu, atau jatuh dari langit. Lah ini keluarnya dari tangan yang mulia, ya tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini apa? Keluar dari daging, antara daging, kulit, kemudian darah, tulang. Ini bisa keluar air. Bayangkan. Dan itu banyak. Sampai pada waktu itu apa yang terjadi? Semua sahabat yang ada pada waktu itu, ya yaitu 300 orang, itu cukup untuk minum, cukup juga untuk berwudu. Ya, minum dari air itu dan berwudu dari air itu. Ya, kemudian ini dikenal ya oleh para ulama dengan hadis yang mukjizat nubu'ul ma, yaitu
bersumbernya air mimbaini asabi'i Rasulillah, dari diantara jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham ya di sini ya. Nanti insyaallah kalau ada pertanyaan kita bisa interaksi nanti. Nah, ini namanya mukjizat. Tadi pada bulan Rajab ini terjadi mukjizat yang sangat besar, yaitu mukjizat Isra dan Mi'raj. Ya. Dari apa? Isra itu perjalanan malam hari. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dalam hal ini, masalah Isra ini saya cuma ingin menyebutkan dua hal. Ya, ingin menyebutkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya tujuan dari Isra dan Mi'raj. Isra itu dari mana? Dari mana ke mana Isra, Bu? Dari Mekah itu dari mana? Dari Masjidil Haram menuju ke mana? Masjid Al-Aqsa. Ini Isra. Di Masjid Al-Aqsa, Nabi ini bertemu dengan seluruh para nabi di situ. Ya, ada seluruh para nabi ngumpul di situ. Ya, ini dengan jelas ini mukjizat juga gitu ya. Kalau Mi'rajnya dari mana? Dia dari Masjid Al-Aqsa itu ke langit terus sampai ke atas, ke Sidratul Muntaha terus ke atas. Nah, ini Mi'raj. Nah, tujuan daripada Isra dan Mi'raj, ya, ini dua poin yang ingin saya sampaikan tentang masa Isra Mi'raj ini. Tujuan daripada Isra dan Mi'raj itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, tadi yang dibaca linuriyahu min ayatina. Itu. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya maksud tujuan daripada Mi'raj adalah diperlihatkannya Rasulullah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang berada di alam bawah dan juga berada di alam atas. Ya, jadi itu kalau ada yang tanya, apa maksud dan tujuan daripada Mi'raj itu, kita jawab seperti halnya disebutkan dalam Al-Qur'an, linuriyahu min ayatina, yaitu adalah untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperlihatkan kepadanya keajaiban-keajaiban yang berada di alam atas. Nah, banyak keajaiban-keajaiban yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini tujuan Isra dan Mi'raj. Ya, ini tujuan Isra dan Mi'raj. Jadi, kemudian poin yang kedua yang ingin saya sampaikan itu di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, naik ke lima, keenam, ketujuh, terus naik ke atas, ya. Nanti sampai di suatu tempat, ya, Nabi kita mendapatkan wahyu. Mendapatkan wahyu. Wahyu apa pada waktu itu? Wahyu kewajiban sholat. Jadi Nabi pada waktu itu, ya, beliau sampai kepada suatu tempat. Di tempat itu beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban salat 5 waktu. Ya, walaupun ceritanya panjang ya, dari 50, kemudian nanti ketika balik ketemu dengan Nabi Musa kembali lagi terus seperti itu, jadinya intinya 5. Jadinya kan pada malam itu beliau mendapatkan wahyu kewajiban 5 waktu. Ya, salat 5 waktu. Dan di sini ada poin yang ingin saya sampaikan, penting sekali diperhatikan, bahwasanya tujuan daripada Isra dan Mi'raj itu bukan bertemu dengan Allah Ta'ala. Karena ini terkadang banyak disebutkan, ya, ada yang menyebutkan kalau itu adalah untuk bertemu, katanya bahkan berhadapan-hadapan, bahkan katanya tetap muka, katanya begitu. Jadi tidak seperti itu. Ya, karena apa? Karena dalam Al-Qur'an yang disebutkan itu linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepada Rasulullah tanda-tanda kekuasaannya. Ya. Karena kenapa saya tegaskan? Karena kalau yang namanya bertemu ya kayak kita ini kan.
Nah, ini bertemu, ini kayak gini, ngumpul kayak gini, kemudian bertatap muka kayak gini, berada di satu tempat bareng-bareng, ya kan kayak gitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama sekali tidak serupa dengan makhluknya. Allah Ta'ala sama sekali zatnya tidak serupa dengan zat makhluknya, sifatnya tidak sama dengan sifat makhluknya, dan tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Di antara sifat makhluk itu adalah ya bertemu bertatap muka kayak gini. Di antara sifat makhluk adalah berada di satu tempat atau di semua tempat. Ini kayak gini kan kita. Ini kan satu tempat, ini tempat saya di sini, tempatnya ibunya di sini, tempat ibunya di situ, masnya di situ, bapaknya di situ. Kemudian kita semuanya di dalam ruangan. Nah, ini kan yang namanya makhluk ya pasti mempunyai tempat. Baik di satu tempat ataupun di semua tempat. Kalau di semua tempat ini kayak udara. Udara kan berada di mana-mana, ya tak? Kalau kita kan berada di satu tempat. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak disifati dengan sifat makhluknya. Ya, tidak disifati dengan sifat makhluknya. Makanya Allah Ta'ala tidak disifati dengan bertempat. Saya sebutkan dua perkataan ulama kita Indonesia, nggak usah jauh-jauh. Kalau ini sudah ijma' ulama, tapi saya ingin menyebutkan ulama kita. Yang pertama Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, kenal ya? Pernah dengar, kenal? Pernah ketemu? Nah, belum. barangkali ada peninggalan zaman dulu yang hadir di sini. Beliau punya kitab namanya At-Tanbihat Al-Wajibat. Di muqaddimahnya, pendahuluannya, beliau mengatakan perkataan ini. Saya naql. Kata beliau, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ini pakai bahasa Arab ya kitabnya ya. Al-Munazzahu ya. Al-Munazzahu, Allah Ta'ala Maha Suci. Maha Suci artinya tidak boleh disifati dengan hal-hal yang akan beliau sebutkan. Maha Suci dari apa saja? Pertama, anil jismiyati, dari sifat benda. Dari benda dan sifat benda. Ya, maksudnya Allah bukan benda dan Allah tidak disifati dengan sifat benda. Kemudian beliau juga bilang anil jismiyati wal jihati, Maha Suci dari arah. Wazzamani, Maha Suci dari waktu. Wal makani, Maha Suci dari tempat. Nah, jadi ini yang beliau katakan dalam kitabnya At-Tanbihat Al-Wajibat. Saya sebutkan satu lagi, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ada dari Banten di sini? Enggak ada yang alisan Semarang semuanya, ada Surabaya tadi. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau punya banyak kitabnya ya. Beliau banyak sekali kitabnya. Cuma yang saya ingin nukil salah satu dari kitab beliau, yaitu At-Tafsirul Munir. Beliau mengatakan dalam tafsirnya itu apa? Wal wajibu alaina an naqta'a bi kaunihi ta'ala munazzahan 'anil jihati wal makan. Dan wajib bagi kita meyakini, wajib ini hukumnya, secara pasti bahwasanya Allah Ta'ala itu Maha Suci. Ya, Maha Suci dari arah dan Maha Suci dari tempat. Nah, kayak gitu. Ini yang beliau sebutkan. Saya kira cukup dua ini biar tidak terlalu panjang pembahasannya. Cuma makna dari perkataan Allah Maha Suci dari tempat itu apa? Maknanya itu dikarenakan Allah bukan benda, maka Allah tidak butuh pada tempat, bukan di atas, bukan di bawah, bukan depan, bukan belakang, bukan kanan, bukan kiri, bukan di satu tempat, bukan di semua tempat, bukan di mana-mana, bukan di hati. Tidak bisa dibayangkan memang, nggak akan mampu membayangkan Allah Ta'ala, tidak akan bisa. Ya, yang penting kita percayai, kita imani apa yang telah diajarkan dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga dijelaskan oleh para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi paham yang ini ya, makna darinya, makna itu ya, paham ya? Nanti kalau kurang paham kita tanya, tidak apa-apa. Sekarang ikuti saya coba biar tidak ngantuk ini. Ayo. Allahu maujudun
bila makan. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Nah, coba sekarang Arabnya sendirian kalian. 1, 2, 3, ayo. Nah, ayo sekali lagi bareng. 1, 2, 3. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Nah, nanti ini keluar dari sini harus ada pasportnya ini. Mau masuk pasportnya Allah ada tempat-tempat. Ini keyakinan yang diajarkan dalam Islam, ya. Kalau nanti banyak ayat-ayat yang menunjukkan seakan-akan Allah di atas, banyak ayat yang menunjukkan seakan-akan Allah di bumi, banyak ayat yang menunjukkan seakan-akan Allah di mana-mana, maka di sini itu tidak boleh dipahami secara zahirnya, ya, karena ayat antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak ada yang bertentangan. Terus kalau ditanya kenapa kalau doa itu menghadapkan tangan ke arah langit, jawabannya dikarenakan langit itu adalah kiblat berdoa. Ya, jawabannya langit itu kiblat berdoa, sebagaimana halnya Ka'bah itu kiblat kita sholat. Jadi sebagaimana halnya ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah, itu tidak menunjukkan bahwa Allah Ta'ala berada di Ka'bah. Demikian juga ketika kita berdoa menengadahkan tangan ke arah langit, itu bukan berarti Allah di langit, tapi dikarenakan langit adalah kiblat berdoa. Kalau ditanya, loh tapi kan Nabi pas malam Mi'raj itu mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, mendengar kalam Allah Ta'ala ketika di langit, itu menunjukkan Allah di langit, kata mereka begitu. Kita jawabnya gimana? Nabi Musa alaihi salam mendengar kalam Allah Ta'ala di mana? Ketika Nabi Musa waktu itu bermunajat, di mana itu? Bukit Tur. Itu kalau kita bilangnya Tursina. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya Tursaina. Tursaina. Kalau kita gampang Tursina, nah, gitu kan. Kalau Indonesia kan begitu, sukanya apa? Sukanya meringkas. Namanya bagus, Abdullah, dipanggilnya Pak Dul. Dipanggilnya Pak Dul. Namanya bagus, Muhammad, dipanggilnya apa? Met. Nah, itu Indonesia banget itu. Jadi ketika pada waktu itu kan Nabi Musa alaihi salam, beliau itu bermunajat ke Tursaina, di Tursaina, ya di Tursaina itu, bukit itu. Dan pada waktu itu beliau Nabi Musa alaihi salam mendengar kalam Allah Ta'ala, mendengar firman Allah Ta'ala. Ya, dan Tursaina itu di bumi. Di mana tempatnya? Di negara mana? Belum tahu ya? Belum ada yang tahu? Sama seperti saya. Nah, jadi nanti di sini gimana maksud kita di sini? Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam mendengar kalam Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala di muka bumi, yaitu di bukit Tursaina, dan itu tidak menunjukkan bahwa Allah Ta'ala berada di bumi. Demikian juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar kalam Allah Ta'ala, mendengar firman Allah ketika beliau berada di atas langit ke-7, ini juga tidak menunjukkan bahwa Allah Ta'ala berada di atas. Nah, jadi kayak gitu. Di pendalilannya kayak gitu. Ya. Baik. Jadi di sini kita tahu bahwasanya salat itu sangat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Ya, sangat tinggi ya derajatnya salat dalam Islam. Dan ini salat itu adalah amalan yang paling utama setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau amalan yang paling utama yang tertinggi itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Udah itu paten, itu mutlak, itu tidak ada yang lebih utama lagi.
yaitu yang paling utama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baru setelahnya datang sholat. Ya, keutamaan sholat itu berikutnya. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi, rawahul Bukhari. Amalan yang paling utama secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kita baca sama-sama dulu, ikuti saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi. Sekaligus langsung, senengan semuanya. Ingat sudah hafal ya, sudah ya? Ya, ini kan sekali dengar hafal, insyaallah. Ini sebelum saya lanjutkan dulu itu. Tenang. Peserta diharap tenang. Peserta diharap tenang. Silahkan minum tehnya masing-masing. Jadi dulu itu ada cerita begini. Ada salah seorang ulama namanya dikenalnya dengan Ad-Daraqutni. Kalau mungkin ada Ad-Daraqutni. Kutun dalam bahasa Arab itu artinya kapas. Kutun dalam bahasa Arab itu artinya kapas. Beliau ini kebiasaannya gimana? Kalau mau pergi ke pasar, itu beliau tutup telinganya pakai kapas. Tutup telinganya. Kenapa beliau tutup telinganya kalau mau pergi ke pasar? Takut hafal omongan yang ada di pasar orang-orang. Ya, nanti ini Pak, ayo pindang 5.000. Nasi uduk 10.000 gitu. Jadi agar beliau itu tidak hafal, ya, ndak hafal omongan-omongan yang ada di pasar, itu tutup beliau telinga itu. Karena apa? Beliau ini sekali dengar langsung hafal. Sekali dengar langsung hafal. Ndak usah pakai lama, nggak lemot. Jadi jaringannya kuat. Jadi sekali dengar itu langsung hafal. Nah, makanya di sini barangkali banyak yang enggak gitu. Jadi sudah beberapa kali dengar tadi, insyaallah. Ayo sama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi. Amalan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kewajiban sholat 5 waktu itu ya diwajibkan pada malam Mi'raj. Ya. Dan wudu itu diwajibkan ya ketika sholat diwajibkan. Ya, cuma di sini ya wudu ini tidak sama, wudu ini bukan khusus umat Nabi Muhammad. Jadi umat-umat terdahulu sudah ada wudu. Ya, sholat umat-umat terdahulu juga ada sholat, cuma beda. Ada yang sholat, maksudnya jumlahnya beda. Ada yang sholatnya sehari semalam wajibnya 2 kali, ada yang sehari semalam wajibnya 50 kali. Nah, coba bayangkan kalau kita 50 kali, gimana itu? 5 kali aja bolongnya minta ampun kadang, ya kan? Nah, ini sudah 5 kali masih bolong-bolong terus, nggak ditembel-tembel lagi, sudah bolong nggak ditembel. Gini payah ini. Payah ini. Kalau kita ban mobil aja atau motor bocor kita langsung tembel. Nah ini sholatnya bocor nggak ditembel-tembel. Di sini wudu itu mempunyai peranan penting. Ya, wudu itu mempunyai peranan penting dalam sholat. Ya kenapa? Karena kalau orang tidak punya wudu, ya sholatnya jelas tidak sah. Ya la sholata liman lam yatawadda. Jadi tidak sah sholat orang yang tidak punya wudu. Ya itu. Dan
wudu itu sendiri mempunyai keutamaan. Ya, wudu itu jika seseorang sempurna wudunya itu mempunyai keutamaan tersendiri. Ya, makanya kalau wudu itu jangan kayak dikejar maling. Nah, ini apa namanya wudunya, masya Allah, kilatnya bukan ampun. Ya, jadi kilatnya minta ampun, wudunya hus gitu selesai, kayak dikejar maling. Ya, apalagi sebagian sholatnya tarawih. Jadi kalau imannya pelan, makmumnya yang marah. Ya, dibilang seharusnya waladdallin amin begitu. Ini enggak. Ini karena bacaannya pelan, makmumnya amin. Maksudnya apa? Lama kamu gitu. Amin, cepet. Jadi begitu kadang. Dan itu terjadi itu beneran. Jadi kalau mamanya ya ini kan gimana itu, wuduknya ndak tenang, sholatnya ndak tenang, jadi ndak menikmati yang kayak gitu. Ya, padahal disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu." Barang siapa yang berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya. Ya, dia wudunya itu sempurna. Ya, wudu sempurna itu gimana? Rukunnya dilakukan, sunnah-sunnahnya juga dilakukan. Orang yang menyempurnakan wudu kayak gini, kharajat minhu khotoyah, maka dosa-dosanya itu akan keluar darinya, hatta takhruja min tahti adhafirihi, sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, ya, man tawaddaa kama umir. Barang siapa yang berwudu sesuai dengan perintah. Ya, wudunya sesuai dengan perintah, bukan asal-asal. Wa shalla kama umir, dan dia juga salat ya sebagaimana diperintahkan. Salatnya benar juga. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya yang berlalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini penting dalam masalah wudu itu diperhatikan. Ya, dalam masalah wudu dan juga sholat diperhatikan caranya yang benar, enggak usah terburu-buru. Ya, enggak usah terburu-buru, yang penting benar. Nah, gitu. Karena ada sebuah kejadian juga. Ya, hadis ini dikenal nanti oleh ulama fikih dan ulama hadis dengan istilah hadisul musii salatahu. Hadis yang bercerita tentang orang yang tidak bagus salatnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid gitu ya. Habis itu ya, ada orang masuk masjid juga melakukan gerakan salat. Habis salam datang kepada Rasul. Setelah itu apa kata Rasulullah? Sholli fa innaka lam tusolli. Ulangi salat kamu. Kamu belum salat. Artinya apa? Salatnya tidak sah. Ya, salatnya tidak sah. Kemudian setelah itu ngulangin yang kedua kalinya. Selesai salam, datang lagi kepada Rasul. Dibilang lagi sama Rasul, ulangi salatmu, kamu belum salat. Ada salatnya tidak sah. Sampai 3 kali kayak gitu. Akhirnya sahabat tersebut bilang, gimana wahai Rasulullah, saya tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Akhirnya Rasulullah beliau mengajarin dari awal salat sampai akhir. Ya, hadis ini dikenal di kalangan ulama fikih dengan hadisul musii salatahu, hadis yang bercerita tentang orang yang tidak benar salatnya. Makanya di sini penting, jangan cuma ngandalin ngikut-ngikut tok. Ya, jadi ibadah itu kudu ada ilmunya. Wudu ada ilmunya. Bukan hanya sekedar saya lihat orang berwudu kayak gini, sudah saya ikuti. Saya lihat orang salat kayak gini, sudah saya ikuti. Jadi ada ilmunya. Salat ada ilmunya, wudu juga ada ilmunya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu dalam kitab Az-Zubat disebutkan. Dan setiap orang yang melakukan amalan, amal ibadah tanpa didasari ilmu,
maka ketahuilah bahwa amalannya itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, kayak gitu. Dari sini penting ya kita belajar dengan baik. Cuma masalah wudu ini sampai jam berapa ini? Sampai ini ada Jumatan nih. Kalau tidak ada Jumatan saya genjot sampai jam 2 ini. Kuat nggak ini? Insyaallah. Cuma saya dalam masalah wudu saya ingin sebutkan beberapa hal penting, begitu. Tidak akan saya sebutkan secara keseluruhan. Cuma kalau masalah rukun, ya nanti saya jelaskan sebagian secara singkat. Rukun wudu itu ada 6, gitu kan? Benar nggak 6 nggak? 6 ya kan ya? Yang pertama apa? Niat. Yang kedua basuh muka. Yang ketiga kedua tangan. Yang keempat kepala. Yang kelima kaki. Nah, ini telinga sunnah. Yang keenam tertib. Nah, kan seperti itu intinya. Kalau semuanya ini dilakukan, maka wudunya sah dari segi sahnya ya, yang belum sunnahnya. Niat ya. Nah, di sini perlu diperhatikan. Inti dari niat itu apa sebenarnya? Bermaksud dalam hati untuk melakukan sesuatu. Jadi qasdus syai', jadi bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan bersamaan dengan perbuatannya. Jadi niat itu tempatnya di mana aslinya? Di hati. Niat itu di hati. Artinya apa? Kalau kita di sini ketika wudu ataupun yang lainnya tidak membaca dengan mulut nawaitul wudu seterusnya, itu tetap sah wudunya. Yang penting ketika air itu ngena wajah, dalam hati niat saya berwudu. Jadi tidak bisa bilang apa? Tidak disyaratkan. Itu harus ngomong nawaitul wudu'a. Walaupun itu bukan hal terlarang juga. Nah, jadi bilang nawaitul wudu'a, saya tegaskan ini bukan hal terlarang. Tetapi saya ingin tegaskan ini juga bukan syarat. Artinya kalau langsung dia wudu begitu, ya niatnya dalam hati, sah wudunya. Ya, paham di sini. Biasanya kalau kita dulu masa kecil gimana diajarinnya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardal lillahi ta'ala. Ini lafaz niat. Ini lafaznya. Jadi kita tidak disyaratkan, tetapi kalau bilang kayak gitu itu juga bukan hal yang terlarang. Ya. Karena ada yang bilang itu disyaratkan dan itu tidak benar, dan ada yang bilang itu terlarang, itu juga tidak benar. Ya, jadi tidak disyaratkan tetapi juga tidak terlarang. Nah, dan niat wudu itu macam-macam, itu yang kita diajarin. Bisa makanya wudu itu kita bilang begini, nawaitul wudu'a, niat saya berwudu, itu sudah beres. Sudah selesai, nawaitul wudu'a itu sudah makanya sampai di situ saja, dalam hati niat saya berwudu, udah selesai. Itu sudah sah wudunya. Nah, begitu. Sekarang kalau wajah, yang kedua kan wajah. Nah, niatnya kapan niatnya itu? Bersamaan dengan apa? Nggak usah malu-malu. Bersamaan dengan basuh wajah. Jadi bersamaan dengan basuh wajah. Jadi jangan niat mau wudu. Ini mau bangun sekarang. Nawaitul wudu'a begitu. Balik sana langsung basuh muka tanpa kemudian berniat lagi dalam hatinya. Nah, itu tidak sah yang kayak gitu. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Walaupun dalam sebagian mazhab ada yang bilang sah, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Sekarang yang kedua perlu diperhatikan wajah. Nah, wajah ini ada ukurannya, ukuran panjangnya, ada ukuran lebarnya. Jadi wajah itu bukan hanya hidung. Nah, nanti ini yang wudu, sebagian orang gimana wudunya? Ambil, nah ini. Nah, nanti yang sini gimana? Nah, gobong. Makanya ukuran ini ya, ukuran wajah kalau panjangnya itu gimana? Dari tempat tumbuhnya rambut orang normal.
Orang normal jadi jadi orang normal rambutnya maksudnya. Jadi rambutnya normal, namanya tumbuh di sini. Jadi dari tempat biasa tumbuhnya rambut orang normal. Dari sini sampai panjangnya sampai ke sini, dagu. Ya, pertemuan dua tulang di sini. Pertemuan dua tulang rahang. Ini dagu namanya, zakon dalam bahasa Arabnya. Ini ukuran panjangnya. Kalau lebarnya dari mana? Dari anak telinga. Ini apa namanya ini? Anak telinga kan? Anak apa cucu? Cucu telinga. Dari anak telinga sampai anak telinga. Ya. Tapi di sini anak telinganya bukan bagian dari wajah. Cuma sedikit kudu dibasuh ya. Basuh semuanya sekalian tidak apa-apa, bagus. Yang maksudnya kalau ukuran wajah dari anak telinga ke anak telinga. Ini ukuran wajah yang berada dalam ini semua, ini wajib dibasuh. Ya, wajib dibasuh. Kalau orang botak gimana? Nah, kalau orang botak tetap mengikuti yang normal, maunya tetap di sini. Tidak harus kemudian apa? Kalau wudhu kerannya dinyalain, setelah itu ditaruh kepalanya begini. Tidak harus begitu. Ya. Nanti kalau mau di kolam yang besar dicangkrup dengan kepalanya sekalian. Jadi tetap walaupun tidak ada rambutnya, itu tetap dari sini ukuran wajahnya. Maka yang ada di dalam lingkup wajah ini wajib dibasuh. Ya, mau ada rambutnya, umpamanya. Ya, kalau ada rambutnya, ada jenggotnya. Nah, dia itu yang kalau seumpamanya yang rambutnya memang tumbuh di bagian wajah. Saya kasih contoh apa? Kalau film masa kecil apa dulu? Oh, Kala Sakti. Film masa kecil itu. Walaupun saya itu sangat tidak menyarankan. Nah, itu banyak hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam itu filmnya itu. Nah, cuma di situ maksud saya wajahnya itu loh. Itu kan seandainya ada wajah kayak gitu, itu wajib dibasuh semuanya. Semuanya tanpa terkecuali. Semuanya tanpa terkecuali, kecuali ada pengecualian. Kecuali jenggot yang tumbuh di sini sama jambang yang tumbuh di sini. Ya. Oh, kalau ini tipis jenggotnya wajib dibasuh tetap. Jadi jenggot dan jambang orang laki-laki yang tebal ini tidak wajib dibasuh sampai dalamnya, cukup di luarnya saja. Nah, kayak gitu. Itu tapi kalau jenggotnya pertama tebal. Tebal itu gimana? Kalau lagi ngobrol kayak gini, kulitnya itu tidak kelihatan dari sela-sela jenggotnya tidak kelihatan. Kalau masih kelihatan kayak punya jenengan ini berapa helai. Nah, berapa helai ini. Jenengan juga berapa helai ini jenggotnya. Ini coba berapa helai. Di sini tipis ini. Jadi masih harus sampai air ke dalam. Kalau semuanya sudah tebal, nggak kelihatan warna kulitnya dari sela-sela jenggotnya, maka di sini wajib basuh luarannya saja. Tapi ini jenggotnya laki-laki. Kalau ada perempuan berjenggot, bukan perempuan bersorban, perempuan berjenggot, maka di sini jenggotnya harus dan basuh semuanya, harus dibasuh semuanya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini yang berkaitan dengan wajah. Dan diperhatikan yang wajib dibasuh itu bagian luar wajah. Bagian luar wajah itu yang gimana? Kalau bibir pas kita ngatup, gini nutup kan, mingkem. Bagian yang nampak pas mingkem itu masuk bagian luar yang wajib dibasuh. Artinya kalau hidung bagian dalam ini tidak wajib, walaupun sunnah nanti saya bukan. Ini tidak wajib, tidak perlu ambil shower kemudian kayak gini kan kata. Jadi tidak perlu. Dan perlu diperhatikan apa? Di sini nih tempat
pinggir-pinggiran ini itu perlu diperhatikan di apa namanya di betul-betul sampai gitu ya air ya, diperhatikan di situ. Nah, ini yang berkaitan dengan wajah. Ya, kalau kedua tangan gampang itu dari mana? Dari sampai ke siku. Jadi sikunya itu wajib dibasuh juga. Ya, tangannya dan juga sesuatu yang berada di atas tangan. Apa itu? Seperti pokoknya dia punya jari-jari lebih, 6 jari-jari. Kan ada yang lebih kan? Itu juga wajib dibasuh. Kemudian kalau ada daging tumbuh, itu juga wajib dibasuh. Kalau ada bulunya, itu juga wajib dibasuh. Jika dikayak-gidukan, cincinnya soalnya dikayak-gidukan, sekiranya biar air benar-benar sampai. Kuku diperhatikan juga, kuku sampai. Makanya jangan pakai apa? Kutek ya. Nah, kutek atau jangan pakai cat. Nah, nanti dicat namanya. Nah, jadi itu apa? Itu menghalangi sampainya air. Jadi gini, kalau seumpamanya yang di antara syaratnya wudu itu intinya adalah sampai tidak ada yang menghalangi air sampai kepada anggota wudu. Nah, tidak terhalang. Kalau seumpamanya ada penghalangnya sampainya air ke anggota wudu, maka ke kulit maksudnya, maka wudunya tidak sah. Saya belum pernah pakai apa namanya. Jadi saya kasih contoh ini, seumpamanya kayak cat. Jadi seumpamanya lagi ngecat jatuh ke wajahnya. Atau pakai tip ek lagi ini, tip ek zaman dulu, ketek begitu kan. Setelah itu apa? Sampai ke wajah kita atau ke tangan kita, itu harus dihilangkan dulu. Nanti tidak sah kalau ada itunya. Sekarang ada yang ngasih warna, tetapi tidak mencegah sampainya air. Saya kasih tahu apa? Pacar, bukan pacaran, pacar. Nah, pacar daun pacar yang zaman dulu itu loh. Itu kan memberikan warna, ya kan? Di sini itu tetap sah wudunya, walaupun warnanya merah tetap sah wudunya. Saya kasih contoh lagi, tinta. Jadi nulis kemudian tercoret pipinya dengan tinta, maka di sini wudunya tetap sah. Jadi makanya tadi saya bilang apa? Intinya itu adalah tidak ada yang menghalangi air sampai kepada anggota wudu. Itu intinya. Ya, tidak ada menghalangi sampainya air kepada anggota wudu. Nah, intinya di situ. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di tangan, saya kembali ke tangan, kuku. Kuku ini di bawah yang berada di bawah kuku. Nah, ini jangan sampai ada yang menghalangi sampainya air. Jadi, namanya lagi bikin kue, namanya juga gini kan, pakai tangannya. Nantinya apa? Tangannya isinya tepung. Nah, awalnya kukunya tepung semua, ya kan? Maka di sini harus dihilangkan dulu. Atau seumpamanya apa? Lagi bercocok tanam. Wah, kayak gini ke tanah. Wah, isinya semuanya tanah. Maka di sini harus dihilangkan dulu. Ya, kalau sekiranya itu bisa mencegah sampainya air kepada anggota tubuh, maka di sini harus dihilangkan. Ini yang perlu diperhatikan, beberapa hal perlu diperhatikan di masalah tangan. Sekarang kalau di habis tangan apa? Apa rukun berikutnya? Kepala. Nah, ya di kepala. Kepala ini dalam mazhab Syafi'i, saya jelaskan dalam mazhab Syafi'i ya. Karena kita mayoritas mazhab Syafi'i di Indonesia. Kalau kepala itu bisa kepalanya yang diusap ya, atau rambutnya yang diusap. Walaupun yang diusap itu hanya satu rambut saja. Oh, gitu. Oke. Saya kira sampai jam 2. Oh, di mana ya? Nah, saya lebih singkat lagi. Saya persingkat lagi, penting masalahnya dalam masalah wudu ini yang rambut ya, yang masalah rambut. Ini kalau kita mau mengusap rambut itu tidak apa-apa, sah. Tapi rambutnya itu masih berada di batas kepala.
Batas kepala itu gimana tadi? Tempat tumbuhnya rambut sini ke belakang. Ada cengkungan nggak? Tulang cengkung di sini nggak? Ada kan? Apa namanya itu? Yang tahu kasih tahu saya. Nah, saya juga nggak tahu masalahnya. Itu namanya kalau dalam bahasa fikihnya nuqratul qafa. Cuma dalam bahasa Indonesianya nggak tahu. Batas kepala di situ. Kalau kita mau mengusap rambut, rambutnya itu berada di batas kepala jika kita turunkan ke tempat turunnya. Contohnya begini. Saya kasih contoh, saya buka rambut biar peci biar ini. Kalau semuanya saya ke depan rambut ini bukan pang ya. Nah, kayak gini. Ini rambut yang di depan ini berada di mana? Di batas di luar batas kepala. Kalau semuanya saya wudhu begini, pas batas kepala saya ambil rambut ini. Nah, gini. Atau yang perempuan, namanya dipanjang di sini, ambil air, kayak gini kan namanya. Maka di sini tidak sah. Tidak sah. Seumpamanya di sini yang pinggir, ini juga lumayan agak panjang punya saya. Jadi di pinggir kayak gini, ini sudah keluar dari batas kepala, saya kayak gini kan, itu tidak sah. Maka yang diusap itu yang mana? Yang masih berada dalam batas kepala. Jadi pokoknya saya usap di sini semuanya. Itu sah. Tidak apa-apa. Rambutnya itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi diperhatikan, jangan hanya sekedar kemudian kayak gitulah. Intinya kayak gitu. Itu dalam masalah rambut seperti itu. Jadi sempurnakan wudhunya. Kemudian setelah kepala, coba di sini saya mau jelaskan sedikit. Kalau wajah itu bahasanya dibasuh, ya. Kalau wajah itu bahasanya dibasuh. Kalau tangan bahasanya dibasuh. Kaki bahasanya dibasuh. Kalau kepala bahasanya diusap. Apa bedanya basuh dengan usap? Air, kalau basuh airnya mengalir. Kalau usap tidak harus mengalir. Artinya gimana? Cuma gini, perhatikan. Ini penting. Jarang orang memperhatikan masalah ini. Mengalir itu tidak harus satu ember atau kerannya nyala terus kayak gini kan. Nah, mengalir itu yang penting airnya itu bersifat mengalir sedikit. Seandainya walaupun nanti diratakannya pakai tangan, bantuan tangan. Jadi pakai tangan bantu ratakannya. Ndak harus banyak. Saya kasih contoh ya, biar maksudnya karena kadang orang wudu namanya satu basuhan, satu gayung, pakai gayung, 2 gayung, 3 gayung. Nah, habis semuanya nanti airnya. Iya, masih ada 7 menit. Jadi saya kasih contoh. Kalau basuh wajah itu wudu itu ndak butuh air banyak. Ini bisa cukup untuk 3 kali wudu atau 4 kali ini. Saya kasih contoh. Nih, saya praktekkan. Ini kan insya Allah tidak basah ke sini, tenang. Nanti kalau basah cari pengering. Jadi air itu ini sudah mengalir sifatnya ini. Ini sudah bisa mengalir. Cuma apa? Di sini airnya sudah mengalir, cuma memang kalau kita mau meratakan di wajah harus pakai bantuan tangan. Tidak masalah. Jadi semuanya kayak gini, semuanya kita ya wudu, ambil air segini, terus kita masukkan ke wajah kayak gini, terus kita ratakan kayak gini. Ini sudah ini sudah sah ini. Ada yang netes enggak? Wadah. Ada dikit yang netes. Jadi kayak gitu. Jadi karena kebanyakan, karena saya dikitkan juga bisa. Iya, 3 kali itu sunnah. Nah, jadi walaupun di 3 kali kan, itu kan dengan air sedikit seperti itu juga bisa rata. Nah, jadi tidak perlu, maksudnya, dan yang bagus dalam wudu itu mempersedikit air, taklilul ma, mempersedikit air itu bagus dalam berwudu. Makanya kalau berwudu jangan kerannya dinyalain begitu semuanya, atau pakai ember langsung begini. Nah, kayak gitu. Jadi itu contoh, tangan sama seperti itu diratakan. Ya, ini bisa berapa kali? Ini bisa 10 kali mungkin wudu mungkin. Ya, jadi begitu. Yang bagusnya kayak gitu wudunya. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu berwudu dengan satu mud.
Satu mud itu satu cakupan 2 tangan. Ya, cakup kayak gini, satu kayak gini. Itu Rasulullah wudunya seperti itu. Mandinya beliau itu pernah 4 mud. Ya, kayak tadi dia gini kan umpamanya. Cukup. Nanti gini, nanti pulang praktek semuanya, Jangan punya dengar, pulang nanti praktek semuanya. Gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan yang berikutnya, kalau ngusap itu tidak harus mengalir. Saya ambil air, saya kayak gini kan, terus itu kepala kayak gini, itu tidak apa-apa di kepala ya. Jadi saya ambil air, setelah itu kayak gini kan, setelah itu ada basahan-basahannya dikit, walaupun nggak ngalir itu tidak apa-apa. Tapi kalau di wajah, diambil air, setelah itu dia kayak gini kan, cuma dielap begitu, maka tidak sah di sini wudunya. Kalau kepala diambil satu gayung disiram, di sini sah. Jadi kaedahnya gimana? Anggota wudu, ini kaedahnya penting. Anggota wudu yang dibasuh itu tidak bisa diusap. Anggota wudu yang dibasuh itu tidak bisa diusap. Sedangkan anggota wudu yang diusap itu bisa dibasuh. Kaedahnya seperti itu. Yang berikutnya ya adalah kaki. Ya, kalau telinga itu sunnah, kaki itu sampai mata kaki. Sama seperti tangan, apa-apa yang diperhatikan kayak kuku, kemudian kalau ada kotorannya di bawah kuku, kemudian kalau ada jari lebih, ada daging tumbuh, ada belahan, itu juga itu juga wajib. Dan yang terakhir adalah tertib, ya, tertib. Ini semua 4 rukunnya itu diketahui dari Al-Qur'an dan 2 rukunnya diketahui dari hadis. Ya, dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu, terus idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kayak gitu. Kalau tertib dan niat itu 2 rukun diketahui dari hadis. Ini insyaallah ya, ini sudah habis waktunya. Nanti kalau ada yang teman-teman mau tanya, kalau sunnahnya saya sebutkan secara singkat ya, sunnah wudu yaitu 3 kalikan semuanya. Kemudian juga tadi baca sambil pertama basuh tangan sambil bismillahirrahmanirrahim, niat melakukan sunnah wudu 3 kali, kemudian berkumur-kumur 3 kali, hirup air 3 kali, kemudian 3 kalikan semuanya, mempersedikit penggunaan air, kemudian juga melebihkan dari melebihkan dari siku ke sini, melebihkan juga dari bawah ke sini ke betis. Nah itu di antara rukun-rukun dan di antara sunnah-sunnahnya wudu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan, saya kira. Insyaallah taala barangkali nanti di lain kesempatan bisa kita lanjut kembali. Sampai jam 10 katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Iya, jadi begini. Dalam mazhab Syafi'i itu berbeda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki ini yang banyak di Maroko, Tunis, itu tidak ada istilah air mustakmal dalam mazhab Maliki. Jadi masih sewaktu saya di Maroko itu biasa lihat orang ambil air dikit, pergi di masjid itu diambil ke pojokan, cebok gitu aja. Itu karena mereka mazhab Maliki, tidak ada istilah air mustakmal. Dalam mazhab Syafi'i ada istilah air mustakmal. Air mustakmal itu air apa? Air yang digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis.
Ya, saya contohkan sekarang hadas. Orang wudu itu kan menghilangkan hadas, makanya niatnya itu liraf'il hadatsil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil. Basuhan yang menghilangkan hadas kecil itu adalah basuhan pertama di wajah. Jadi maka air yang menetes dari basuhan pertama ini adalah air mustakmal. Dalam kasus air yang sedikit tadi, kalau semuanya inilah airnya ya. Kalau semuanya saya berwudu, maka nanti tetesannya itu jangan masuk kepada air yang sedikit. Ya, jangan masuk pada air yang sedikit. Nanti walaupun itu nanti ada penghitungannya ya, enggak langsung jatuhin satu tetes serta merta, enggak boleh, enggak, masih ada perinciannya. Nah, tapi kita jagalah kalau air sedikit itu jaga. Jangan kita terkena tetesannya itu. Kemudian yang kedua, air yang jatuh tadi ini disebut dengan air apa? Mustakmal. Sudah dipakai maksudnya. Air yang tetesan ini seandainya tak kumpulin di gelas, gitu, tak kumpulin di gelas, ini tidak boleh dipakai untuk wudhu lagi. Ya walaupun itu suci, diminum ya tidak apa-apa. Tapi maksudnya apa? Di sini sudah suci tapi tidak bisa dibuat wudhu, tidak mensucikan. Nah kayak gitu. Maka yang tidak boleh itu tadi yang saya sebutkan ini. Nah, jadi semuanya sisanya air yang sudah netes dari air basuhan pertama, nah, itu tidak boleh dibuat berwudu. Kalau seumpamanya basuhan yang kedua dan ketiga itu kan sunnah, hadasnya sudah hilang. Kalau dikumpulin di sini bisa dibuat untuk berwudu. Kalau dikumpulin, kalau mau, ya coba aja nanti. Kalau mau. Nah, nanti kalau air yang kayak tadi, kita kan makanya saya bilang cara wudunya gimana? Disalin ke air, disalin ke airnya, disalin ke tangan. Setelah itu kita usapkan. Setelah itu salin lagi ke sini. Setelah itu kita ke tangan. Terus seperti itu. Jangan kayak gini, jangan dalam mazhab Syafi'i ya. Jangan ambil gayung sedikit gitu kan, hanya setelah itu ambil dari dalam gayung terus seret, ambil lagi dari gayung seret gitu langsung kayak gitu. Nah, ini tidak bisa ada mazhab Syafi'i kayak gitu. Jadi langsung dijatuhkan juga ke dalam dalam gayungnya itu. Ya, paham ya di sini ya. Nah, di sini kalau airnya banyak di atas 2 kullah dan lebih, itu tidak apa-apa buat kayak gitu dalam mazhab Syafi'i. Ada nggak mau tanya lagi? Pripun? Ayo diminum tehnya biar nggak ngantuk. Saya minum juga. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita juga menerima curhatan, monggo. Kira aja. Jadi gini, memang ya dalam sholat itu ada istilahnya syarat sahnya sholat dan ada syarat diterimanya sholat. Itu beda dua-duanya. Syarat diterimanya sholat itu diantaranya tadi. Jadi diantaranya itu kudu ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian makanannya yang ada di perutnya itu makanan yang halal, kemudian pakaian yang dipakai itu pakaian halal, kemudian tempatnya yang dipakai itu untuk sholat tempat yang halal, kemudian juga diantaranya adalah khusyuk.
Nah, cuma di sini perlu difahami khusyuk itu maknanya adalah istisy'aru al-khaufi minallah ma'at ta'zim, yaitu menghadirkan dalam hati rasa takut terhadap Allah Ta'ala serta pengagungan. Jadi khusyuk itu, definisi khusyuk, inti dari khusyuk yaitu menghadirkan rasa takut terhadap Allah Ta'ala, menghadirkan rasa takut dalam hati terhadap Allah Ta'ala. Khusyuk itu bukan membayangkan. Sebagian orang bilangnya kayak gini, nah kalau itu sholat kemudian bayangkan Allah seakan-akan ada di atasmu, seakan-akan di depanmu melihat kamu. Nah, kayak gitu, itu bukan khusyuk kayak gitu. Itu dan tidak boleh kayak gitu. Khusyuk itu adalah menghadirkan rasa takut dalam hati serta pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi khusyuk kita memang harus melatih. Nah, dan ada tips yang disebutkan oleh para ulama. Ya, di antaranya ya kalau sholat seumpamalah ya. Di antaranya kalau sholat ya jangan noleh mana-mana. Makanya kalau sholat tolah-toleh mau kayak ini hukumnya makruh. Ya, ngadep ke atas kayak gini itu makruh. Jadi gimana? Ngadep ke bawah ke tempat sujudnya. Nah, itu di antaranya. Kemudian juga di antaranya apa? Memahami, faham apa yang dibaca. Nah, itu juga membantu kita untuk khusyuk. Dan dalam sholat masalah khusyuk ini yang penting ada khusyuknya walaupun sebentar. Jadi tidak full. Kalau full harus khusyuk full, wah siapa yang bisa kayak gitu? Saya seumur hidup saya belum pernah khusyuk full dalam sholat. Ya, ngaku aja apa namanya buka-bukaan aja ini. Ya. Jadi makanya memang dalam tidak disyaratkan semuanya itu full khusyuk. Seandainya bisa sangat bagus sekali. Tapi agar kita diterima dan berpahala minimal paling tidak ada khusyuknya sedikit dalam sholat kayak gitu. Yang berikutnya untuk masalah anak gitu ya. Itu siapa yang lebih khusyuk daripada Rasulullah sholatnya? Ya jelas Rasulullah orang yang paling khusyuk ya sholatnya, ibadahnya. Beliau itu suatu ketika ada apa? Kalau ada cucunya Hasan Husain, ya ada cucunya, Nabi lagi sholat itu digendong. Mau ruku ditaruh dulu, lah itu ruku. Jadi kalau jalannya kalau lagi berdiri itu digendong kayak gini, setelah itu ditaruh. Nah, gitu. Dan ini ya jelas tidak mengganggu beliau, gitu kan? Cuma kalau seumpamanya kalau kita memang tidak mampu dan masih bisa minta jagain ke orang biar lebih ini ya minta jagain ke orang jika ada. Itu solusi. Jadi kayak gitu. Pripun, ada yang mau ditanyakan, ada waktu 2 menit hanya. Kalau mau ngisi monggo. Bismillah. Alhamdulillah. Sampun nggih, ngada. Nah, nanti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ya menjadi ilmu yang barokah, menjadi sebab kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan juga menjadi sebab nanti dikumpulkan bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala barangkali nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu kembali. Kalau semuanya bisa dibuat rutinan malah bagus sebenarnya. Insyaallah taala. Saya juga di Poli Kiki juga ada poli di sana, maksudnya di Karyati juga ada rutinan, dan juga di poli-poli lain juga ada rutinan. Taib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.